Manajemen rantai pasokan PT Unilever. Tahap-tahap dalam rantai pasokan. Yang pertama, perencanaan meliputi peramalan permintaan, penjadwalan produksi, dan manajemen inventaris. Tahap-tahap ini memastikan bahwa semua sumber daya tersedia dan teralokasikan secara tepat untuk memenuhi kebutuhan produksi. Yang kedua, pengadaan mencakup pemilihan pemasok, negosiasi kontrak, dan pemesanan bahan baku. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bahan baku berkualitas tinggi dengan harga kompetitif dan dalam waktu yang tepat. Ketiga, yaitu produksi. Tahap produksi mencakup transformasi bahan baku menjadi produk jadi. Manajemen produksi melibatkan proses manufaktur yang efisien, kontrol kualitas yang ketat, dan optimasi lini produksi. 4. Distribusi. Distribusi merupakan tahap penting dalam rantai pasokan, meliputi pengangkutan produk dari pabrik ke gudang, toko retail, dan konsumen akhir. Logistik yang efisien dan tepat waktu merupakan kunci keberhasilan distribusi. Kelima, pemasaran. Pemasaran meliputi strategi dan kegiatan untuk mempromosikan produk Unilever kepada konsumen. Yang efektif dapat meningkatkan permintaan dan memperkuat posisi Unilever di pasar. 6. Pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan mencakup penanganan permintaan, keluhan, dan pengembalian produk. Pelayanan pelanggan yang memuaskan merupakan kunci loyalitas pelanggan dan mempertahankan reputasi Unilever. Strategi optimasi rantai pasokan. Pertama, efisiensi logistik, optimasi jalur transportasi, pengurangan waktu pengiriman, dan penggunaan teknologi canggih seperti GPS dan sistem manajemen armada untuk meningkatkan efisien logistik. 2. Manajemen inventaris, mengatur inventaris secara optimal dengan menggunakan sistem persediaan yang akurat, dan pemesanan otomatis dan analisis data permintaan untuk meminimalkan biaya penyimpanan dan menghindari kekurangan stok. Pengaruh teknologi pada rantai pasokan itu pertama, komputasi awan. Platform komputasi awan memberikan akses terhadap data real time, analisis data yang lebih baik, dan kolaborasi yang lebih baik antara berbagai pihak dalam rantai pasokan. Yang kedua, analisis data. Analisis data memungkinkan perusahaan untuk memprediksi permintaan, mengoptimalkan inventaris, dan meningkatkan efisiensi rantai pasokan dengan memahami pola dan tren data. 3. Internet of Things. Sensor pada produk dan peralatan memungkinkan pelacakan real-time, manajemen inventaris yang lebih baik, dan analisis data yang lebih akurat untuk pengembalian keputusan yang tepat. 4. Otomatisasi dan robot. Robot dan otomatisasi dapat meningkatkan efisien, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan kecepatan dalam berbagai proses dalam rantai pasokan. Kolaborasi dan kemitraan. Yang pertama, pemasok membangun hubungan yang kuat dengan pemasok untuk memastikan pasokan bahan baku yang stabil dan berkualitas. Yang kedua, distributor. Kolaborasi dengan distributor untuk menjangkau pasar yang luas dan memastikan distribusi produk yang efisien. Yang ketiga, pelanggan. Mendengarkan kebutuhan pelanggan dan memberikan pelayanan pelanggan yang prima untuk membangun loyalitas. Tantangan dalam manajemen rantai pasokan. Yang pertama, ketidakpastian permintaan. Fluktuasi permintaan yang tak terduga dapat menyebabkan kekurangan stok atau kelebihan inventaris. Kedua, kenaikan biaya. Kenaikan biaya bahan baku, transportasi, dan tenaga kerja dapat mempengaruhi profitabilitas. Ketiga, persaingan global. Perusahaan yang harus beradaptasi dengan persaingan global yang semakin ketat. Yang keempat, ketidakstabilan ekonomi. Fluktuasi mata uang dan kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi operasional rantai pasokan. Kelima, bencana alam dan kritis. Bencana alam dan kritis seperti pandemi dapat mengganggu operasional rantai pasokan. Inisiatif berkelanjutan. Yang pertama, pengurangan emisi. Menerapkan program pengurangan emisi karbon pada transportasi dan proses produk untuk mendukung keberlanjutan. Yang kedua, penggunaan kemasan ramah lingkungan.
meningkatkan penggunaan kemasan ramah lingkungan, dapat didaur ulang oleh Kompas untuk pengurangan sampah. Ketiga, pembelian berkelanjutan. Memilih pemasok yang menerapkan praktik berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam proses produksi. Keempat, dukungan komunitas. Membantu komunitas sekitar pabrik dan area distribusi melalui program CSR dan pemberdayaan masyarakat. Demikian penjelasan singkat dari saya. Untuk informasi lebih lanjut silahkan cek sumber terpercaya. Terima kasih.